Yang pertama dasar ayat mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Jadi urutan dalam Al-Quran itu sebelum bagi waris, mimba diwasiyatin sesudah wasiat, tusuna yang kalian ada berwasiat, mimba diwasiyatin audainin ataupun hutang. Jadi wasiat dulu baru selesaikan hutang. Jadi sebelum bagi waris itu cek dulu almarhum almarhumah ini ada wasiatnya enggak? Wasiat yang berkaitan dengan harta. Nanti kalau sudah dibagi waris, siapa yang mau tanggung jawab wasiat? Enggak, udah berkabur masing-masing. Anaknya paling tua udah pindah ke Sumatera, nomor 2 pindah ke Bogor, nomor 3 pindah ke Jampang, Surade, Sukabumi, nyusulnya capek. Siapa yang mau menyelesaikan wasiat yang berkaitan dengan harta? Maka nanti bagiannya kata Allah mimba diwasiatin tusuna biha audain. Ya, sebelum bagi waris cek wasiat. Kalau ternyata orang tua kita ada wasiat, apakah sekarang kan pakai di notaris biasa juga kasih surat simpan notar. Ya ternyata notaris ini ayahmu ada wasiat. Nah wasiat itu diambil dari hartanya almarhum, tapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Jadi kalau ada wasiat di sini 2/3 harta ayah wasiatkan wakafkan untuk pesantren, itu harus dibatalkan. Ini wasiat juga nggak selalu harus dipenuhi. Kalau wasiatnya tidak sesuai dengan syariat harus dibatalkan. Jadi wasiat harta yang 2/3 itu harus dibatalkan. Karena wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Kata Nabi wasulusu kasir, dan 1/3 itu banyak kata Nabi. Kalau wasiatnya 2/3 nanti ahli waris di bagian berapa? 1/3 lah. Kalau masih ada utang dari 1/3 dipotongnya utangnya, ahli waris sebagian apa? Jadi agama itu adil. Jadi wasiat itu tidak selamanya harus dilaksanakan. Kalau ada wasiat yang tidak sesuai dengan syariat harus dibatalkan. Contohnya, kalau almarhum punya wasiat 2/3 harta supaya diinfakkan untuk kepentingan agama harus dibatalkan. Potong 1/3 aja. Nanti cek lagi ada utang nggak? Ternyata utangnya ada 3 miliar. Potong ambil tuh. Ya, ambil dari harta. Ternyata juga terkuras semuanya, masih ada juga sisa utang yang belum kebayar, padahal harta yang ada buat bayar udah habis. Nah sekarang nih ahli waris kewajibannya nih. Jadi yang namanya warisan itu tidak selamanya hak. Warisan itu bisa jadi kewajiban. Jadi yang namanya mana bagian gua? Nah, ini bagian lu utang, bayar utang bapak. Jadi yang namanya warisan itu tidak selamanya hak. Selama ini kita berpikir warisan apa? Hak. Apa yang saya terima? Apa yang saudara harus bayar itu juga. Sebab utang almarhum itu menjadi kewajiban ahli utang puasanya, ya utang puasanya tuh ahli waris tuh bayar utang puasa orang tua yang belum diqadha. Ya kalau pernah berikrar, ya kalau ada rezeki haji, nah ahli waris tuh yang memberikan badalkan haji. Tuh jadi wasiat dulu cek, terus cek juga utangnya. Ternyata ada utang yang bayar, diambil dari mana harta warisan yang ada. Kalau sudah juga masih ada utangnya belum kebayar dengan harta yang ada, menjadi tanggung jawab ahli waris, istri, anak-anak. Ini kalau sudah bagi waris sudah pada pindah semuanya, nyarinya repot. Saya mau tanggung jawab tuh, kasihan orang tua kita. Bahkan Rasulullah itu nggak mau menyolatkan kalau ada orang yang meninggal masih ada punya utang. Ya, sallu ala ikhwanikum. Sallu ala ikhwan, salatlah kalian ke saudara kalian. Nabi ngomong, apakah anak dhamin ya Rasulullah, saya yang tanggung jawab, baru Nabi nyolatin. Umar, anak dhamin, saya bertanggung jawab ya Rasulullah, disolatin. Itu saking beratnya masalah utang. Upayakan nih jangan sampai punya utang. Punya utang tuh gak enak tidur loh. Gak enak tidur, tanggal 5 jatuh tempo bayar lagi nih. Udah, makanya orang tua dulu benar, ada duit lo beli, nggak ada duit jangan utang-utangan. Almarhum ayah saya pesan ibu saya, kalau mau makan jangan sampai utang-utangan di warung, tungguin saya pulang. Jadi ibu saya masak tuh sampai nungguin ayah saya pulang, Pak. Baru nih duitnya ada berapa 50.000 beli dah. Itu nggak mau utang-utangan di warung, utang gado-gado, utang saya buat makan. Meskipun kita lapar tuh nungguin orang tua pulang dulu. Jangan sampai punya utang. Yang bikin orang hidup stres itu apa? Utang. Makanya doa subuh jangan sampai ditinggalkan. Ya Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu minal ajzi wal kasal
wa a'udzu minal jubni wal bukhl wa a'udzu min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa Nabi, ya Allah aku berlindung dari lilitan utang, ghalabah, lilitan utang. Kalau sudah lilitan utang pasti wa qahrir rijal, ada intimidasi orang debt kolektor, ya dia duit dia tagih dong, meskipun nagihnya udah mengancam. Resah nggak? Pasti kalau sudah ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya nggak tahu tuh yang cerita di Minang tuh ya, Siti Nurbaya, Datuk Maringgi. Iya, itu saya nggak tahu persisnya apakah karena sebab utang. Tapi di kampung saya terjadi itu. Jadi ada orang nih punya utang sama seorang haji. Hajinya udah 70 tahun. Utangnya udah lama nggak dibayar-bayar. Katanya, ya udah kalau saya nggak bisa bayar utang dah, kawinin aja anak perempuan saya itu. Anak perempuannya waktu itu kaki-kakinya 70 tahun, tuh anak perempuan 15 tahun Pak. Jadi kalau jalan tuh antara engkong dan cucunya. Tapi karena itulah akhirnya anak menerima juga, seorang tuanya punya utang, bayar utang lewat apa? Qahrir rijal. Jadi usahakan bebaskan diri kita dari utang, jangan ada utang-utangan. Karena kalau ada sholat jenazah kan ada, barangkali di antara hadirin ada sangkut paut almarhum utang piutang, mohon nanti berhubungan dengan kami untuk kami selesaikan. Apa yang harus disampaikan?